Sudah bergabung di studio BTV di obrolan malam hari ini ada cantik sekali karena mantan model di catwalk, cantik sekali aslinya, tampak juga sih pasti di layar. Mbak Arzetti Bilbina sekarang ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi saya nggak sendiri. Saya nggak sendiri di sini. Ada dua perempuan lain yang punya kontribusi luar biasa di dunia politik. Ada saya sapa selamat malam. Assalamualaikum Bu Neti Prasetyani Heriawan. Sekarang jadi Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI. Selamat malam Bu Neti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pris. Waalaikumsalam. Teh Neti, Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, yang sudah tampak di layar juga, ini bukan politisi tapi paling sering kayaknya memberikan kontribusi luar biasa dalam hal kajian, pemikiran, sifat kritisnya terhadap penyelenggaraan pemilu yang tentu berkontribusi juga pada derajat demokrasi di Indonesia. Saya sapa jauh sekali di Kuwait, katanya lagi liburan sama Faris. Faris adalah anak favorit saya, jadi Mama Faris, selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Christian, Ibu Neti, Mbak Arzetti. Salam dari Kuwait untuk semua perempuan hebat Indonesia. Selamat Hari Pergerakan Perempuan untuk semua. Mbak Titi jaga sehat. Selamat liburan Mbak Titi. Kayak baru kemarin ya ketemu ya. Baru kemarin ketemu. Jadi karena circle-nya di dunia politik juga, jadi sering ketemu lah tiap hari Mbak Arzetti dan Mbak Bu Neti juga tentu selalu ketemu. Sama Teh Neti satu komisi. Anak satu komisi kan. Makanya tadi saya sebutin wakil ketua fraksi saja karena satu komisi sebenarnya di DPR. Jadi setiap hari kayaknya ketemu di rapat-rapat. Saya ke Mbak Titi dulu. Untuk bisa memberikan pandangannya. Tadi di awal Mbak Titi saya bilang tidak hanya kita berpegang pada sekarang undang-undang pemilu sih iya memberikan affirmative action bahwa partai-partai politik itu harus mencalonkan minimal 30% keterwakilan perempuan. Tapi itu kan nggak jamin bahwa yang masuk ke Senayan itu 30% juga gitu ya jumlah perempuan yang masuk. Itu satu. Terus yang kedua, tadi saya mau Anda melihat juga apalagi yang bisa dilakukan sebenarnya untuk satu hal dulu yang mau kita bahas, meningkatkan keterwakilan atau mau ngajak lebih banyak lagi seperti Mbak Arzetti, seperti Bu Neti, ayo kita terjun ke politik karena politik juga memegang peranan penting di penyelenggaraan negara kita. Ya, terima kasih Mbak Christian. Memang ini menjadi tantangan besar kita, terutama menuju 2024. Bukan tidak ada kemajuan terkait dengan perempuan di dunia politik. Misalnya saja hasil pemilu 2019 menghantarkan 20,5% perempuan terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Tetapi itu memang masih jauh dari harapan atau target minimal kita untuk memiliki paling sedikit 30% perempuan di parlemen. Itu di tingkat nasional ya. Belum lagi kalau bicara provinsi, kabupaten, kota, angkanya jauh lebih sedikit, bahkan tidak mencapai 20%. Nah, bagaimana kita menuju 2024? Yang pertama adalah realitas bahwa undang-undang pemilu kita tidak berubah. Sehingga skema afirmasi kita masih sama dengan 3 pemilu sebelumnya, 2009, 2014, dan 2019. Bagaimana skema afirmasinya? Skema afirmasinya baru sebatas menghantarkan keterwakilan perempuan di daftar calon, caleg DPR dan DPRD, yaitu harus memuat minimal paling sedikit 30% perempuan. Sementara untuk DPD, dan termasuk juga pemilu presiden dan pilkada, jangan lupa 2019 itu selain pemilu legislatif juga ada pemilu presiden dan pilkada, itu tidak sama sekali punya skema afirmasi atau keterwakilan perempuan paling sedikit 30% bahkan dalam konteks pencalonan. Jadi skema afirmasi itu hanya ada di pemilu DPR dan DPRD, itu pun hanya di pencalonan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Lalu bagaimana kita mendorong lebih banyak perempuan berkualitas seperti Ibu Neti, Ibu Arzetti ya, untuk bisa masuk? Saya kira kuncinya tidak lepas dari komitmen partai politik. Karena bagaimanapun pintu masuk untuk masuk dalam kontestasi, terutama DPR, DPRD, dan juga presiden pilkada, itu hulunya ada di partai politik. Ketika undang-undang pemilu tidak berubah, maka kita menagih atau kemudian berharap komitmen yang lebih kuat dari partai politik
untuk memberi kesempatan pada lebih banyak perempuan. Karena partai politiklah menjadi medium untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik begitu. Kalau partai politik mindsetnya, paradigmanya sudah baik, saya kira dengan serta-merta kemudian akan lebih banyak perempuan yang merasa mereka berada di dalam ruang dan juga peluang yang lebih menjanjikan untuk bisa terpilih. Tetapi itu saja tidak cukup ya Mbak Christian, kita juga perlu mengatakan lebih banyak perempuan potensial untuk mau terlibat. Oke, gitu. Mbak Titi, tapi apakah Anda setuju sama persepsi ini? Ini perlu diuji ya secara objektif. Mungkin ada punya kajian di situ di Perludem. Perempuan masih anti untuk terjun ke politik karena politik sangat identik dengan dunia maskulinitas dan rasa-rasanya perempuan punya beban lain yang saya sebutkan tadi di awal, punya harus mengerjakan urusan domestik itu dari konstruksi sosial kebanyakan masyarakat kita, atau ada faktor lain menurut Anda? Ya, jangan lupa persepsi ataupun kemudian pemikiran seperti itu kan tidak lepas dari diskriminasi dan bias yang masih ada di dalam masyarakat kita, yang dikonstruksi oleh faktor sosial budaya dan juga termasuk tafsir yang menyimpang ya terkait dengan misalnya beberapa perspektif dalam keagamaan bahwa perempuan itu tidak tempatnya sebagai pemimpin, perempuan itu tidak tempatnya pada politik. Nah, itu mempengaruhi bukan hanya kepada misalnya mindset dari para pemimpin politik kita yang masih berpandangan bahwa memang politik itu dunianya laki-laki. Tetapi juga di masyarakat kita begitu, masyarakat kita masih ada yang berpandangan tidak pada tempatnya perempuan hadir sebagai pemimpin. Padahal itu kan sudah menjadi sebuah pemikiran yang masa lampau lah atau sangat terbelakang begitu. Kita masuk kepada bahkan Indonesia bagian dari agenda Planet 50-50, di mana keterwakilan perempuan itu diharapkan pada 2035 itu sudah 50-50. Bahkan Pak Jokowi pun adalah duta he for she begitu. Jadi memang Mbak Christian, kita masih berhadapan dengan paradigma di sebagian besar pemimpin politik dan masyarakat kita yang masih bias gender. Dan itu memang kontribusi dari diskriminasi yang dihadapi perempuan cukup lama. Jadi memang para perempuan politik ini berhadapan dengan tantangan satu, bagaimana mereka mengubah paradigma yang masih belum adil gender di masyarakat kita, termasuk juga kemudian bagaimana mengubah paradigma beberapa pemimpin politik kita, terutama pemimpin partai, yang menyikapi afirmasi misalnya dianggap masih sebagai beban begitu ya, belum sebagai sesuatu yang mestinya menjadi terinternalisasi sebagai nilai-nilai yang memang harus diaplikasikan oleh partai politik. Keterwakilan perempuan adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang kita anut. Oleh karena itu dia harus tercermin dalam kaderisasi, rekrutmen politik di partai, termasuk juga nilai-nilai dalam berpartai. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi berbagai masalah tadi yang disampaikan sama Mbak Titi, ada dua perempuan yang ada menjadi wakil rakyat kita. Jadi mungkin tentu kita perlu untuk mendengar cerita dari keduanya, sebenarnya bagaimana kemudian bisa mengelola dan menghadapi segala tantangan tadi yang disampaikan sama Mbak Titi. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.